Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar lagi, ketemu lagi lewat online ya. Untuk belajar tentang bangun ruang, tentang balok. Nah, sebelumnya dulu minggu lalu kita belajar tentang kubus. Nah, kalau balok, sekarang tuh tentang balok. Kira-kira apa perbedaan antara kubus dan balok? Nah, kalau kubus itu panjang masing-masing rusuknya itu sama. Jadi semuanya sama. Kalau misalkan kubus di sini 8, maka di sini 8, 8, 8. Sehingga bentuknya tidak seperti ini, tapi bentuknya seperti persegi satu sisinya. Ya, berarti ya. Nah, tapi kalau balok, nah seperti ini. Panjangnya itu beda antara panjang kiri, bawah, ya, atas. Jadi berbeda. Nah, jadi sehingga kalau panjangnya berbeda, jadi sisinya juga berbeda, panjang sisinya. Luas sisinya juga berbeda, masing-masing luas sisi ada yang berbeda. Sehingga untuk mencari luas permukaannya itu berbeda antara mencari luas permukaan kubus dan luas permukaan balok. Nah, jadi kalau balok seperti ini ya. Oke. Kalau saya kasihkan ini ya, misalkan ini ada nih P, Q, R, S, T, U, V, W. Ini apa nih? Titik apa nih? Titik sudut, ingat ya? Kalau di sini ini disebut titik sudut. Nah, ini pojokan ini titik sudut, ini juga titik sudut, ini titik sudut. Nah, jadi ada berapa titik sudut ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sudut. Kemudian rusuknya ada berapa? Nah, rusuknya sama kayak kubus, rusuknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rusuknya ada 12. Kemudian sisinya ada berapa? Sisinya ada 6. Ada yang di bawah. Ingat sisinya ya. Sisi ingat depan, bawah, belakang 3. Samping atas 4, samping kiri samping kanan 5, samping ke 7 6. Jadi total sisinya ada 6. Oke, selanjutnya ingat diagonal sisi ingat kan? Diagonal sisi itu yang dari titik sini ke sini. Ya, kalau diagonal sisi itu dari sini dia. Ingat antara titik sudut yang saling berhadapan. Nah, ini namanya diagonal sisi nih. Kemudian kalau diagonal sudut mana? Diagonal sudut itu misalkan diagonal sisi habis itu diagonal ruang. Diagonal ruang tuh yang melewati ruangan. Contoh nih P dengan V. Ini dengan ini. Ya, ini disebut diagonal ruang nih. Nah, ini disebut diagonal ruang, ini melewati sini. Kalau ini diagonal sisi, ditanya melewati sisi. Kalau diagonal ruang itu harus melewati ruang. Bisa antara V dengan V, Q dengan V, bagi S dengan Q, S dengan U, seperti itu. Kemudian T dengan R. Ingat ya, ini ngulang nih. Kemudian kalau diagonal apa namanya? Diagonal diagonal ruang. Berarti diagonal bidang. Ntar kita buat. Nah, sebenarnya diagonal bidang seperti ini. Diagonal. Nah, diagonal bidang ini seperti ini. Nah, bidang yang melewati ruangannya. Jadi
Ini contohnya nih, aku tulis ya. Bentar. Diagonal bidang yang mana? Nih. QRs W T. W T. Nah. Oh tadi yang diagonal salah. Diagonal ruang. Mana ruang? Contohnya tadi. Diagonal ruang. Diagonal ruang. Yaitu antara P dengan V. Gitu ya. Garis antara V dengan V. Ini menandakan bahwa ini garis ya. Garis antara V ke V. Dan bisa juga kita misalkan selain V dengan V, bisa juga misalkan Q dengan W. Atau S dengan U bisa. Saling berseberangan dan melewati ruangan. Kemudian ada namanya diagonal sisi. Yaitu antara tadi contohnya dengan V dengan R. Ya. Diagonal yang melewati sisinya. Oke, seperti itu. Nah, selain ini ada juga namanya jika kalau kita lihat di dalam bentuk balok ini ya. Nah, ini garis yang memanjang ini ya. Kita anggap P. Ya. Kemudian garis yang melebar ke dalam ini atau ini disebut apa? Lebar. L kecil ya. Dan garis yang kerangka yang apa? Kayak seperti tiang ini menandakan naik ke atas ini disebut tinggi. Jadi ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Jadi ini panjangnya, ini lebarnya yang tinggi. Nah, berarti yang ini apa nih? Yang belakang nih, panjang juga. Yang ini disebut lebar. Kemudian yang ini tinggi. Ini juga tinggi. Yang di atas ini apa nih? Panjang, ini panjang. Ini lebar, ini lebar. Seperti itu. Nah, jadi di bangun balok selain ada bentuk penamaannya seperti diagonal bidang, diagonal ruang, diagonal sisi juga ada yang dinamakan panjang, lebar, tinggi. Maksudnya di sini apa? Panjang sisinya, ya, lebar sisinya dan tinggi sisinya. Itu ya. Nah, rumus dari apa guna PLT ini? Gunanya adalah untuk mencari rumus luas permukaan dan volume. Jadi kalau kita mau cari rumus luas permukaan, berarti anggap ini L ya. LP ya, LP ini maksudnya luas permukaan. Rumusnya adalah 2 kali ya panjang kali lebar kali panjang kali tinggi kali lebar kali tinggi. Nah, ini rumusnya. Ini kurung ya, ini kurung.
2 kali panjang kali lebar, panjang kali tinggi, dan lebar kali tinggi. Oke, inilah cari rumus luas permukaan. Kenapa ada V kali L? Nah, ingat, ini kita ingin mencari luas permukaan, sedangkan permukaan balok itu ada 6 kan? Pertama nih contoh, kita ambil permukaan yang bawah, yang ini. Nah, ini kan seperti bentuknya persegi panjang kan? Nah, kalau persegi panjang, cari rumusnya apa? Panjang kali lebar. Ini V kali L. Nah, nanti kenapa ada 2 sini? Maksudnya 2 kali VL. Berarti karena apa? Karena yang seperti ini bentuknya ada 2. V kali L yang di bawah, yang V kali L yang di atas. Sama kan bentuknya kan? Nah, V kali T. Maaf, ini salah nih. Salah, keliru. Ini bukan kali, tapi tambah. Hapus dulu. Mau dihapus. Maaf, ini bukan kali, tapi tambah ya. Ini juga. Oke. Panjang kali panjang kali lebar. Ini tambah. Nah, VT, mana VT? Panjang kali tinggi. Ini. Untuk yang sisi depan sama sisi belakang. 2 kali VL, 2 kali VT, dan 2 kali LT. LT mana LT? L dengan tinggi nih, untuk yang di samping. Ada 2 kan? Karena kalau mencari luas dalam bidangnya seperti persegi atau kubus, itu adalah sisi kali sisinya. Kalau sisinya bentuknya panjang dan lebar, maka T kali L. Kalau sisinya bentuknya L dengan T, berarti L kali T. Itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Jadi, ini adalah rumus dari luas permukaan. Oke. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang sebagai contoh nih kita buat di sini. Tetap saja di sini panjangnya 10 cm. Wow. Dan di sini 6 cm dan tingginya 8 cm. Ya. 10 6 8. Nah, kalau di sini Bapak kira panjangnya 6. Kalau di sini 10. Kalau di sini 8. Kalau di sini 10. Kenapa? Ini 10 karena menunjukkan panjang, berarti di sini juga panjang kan? Maka di sini juga 10. Di sini juga 10. Di sini juga 10. Di sini 6, maka di sini apa? 6 karena sama panjangnya di sana. Udah? Di sini juga 6, di sini juga 6. Nah, ini 8 karena ini menandakan tinggi. Ya, karena yang ke atas ini disebut tinggi kan? Di sini 8, bahkan di sini berapa? 8 karena ini tinggi juga. Ini 8, sini 8. Ya. Oke. Sekarang langsung kita kerjakan, berarti luas permukaan langsung kita kerjakan di sini. LV sama dengan 2 kali VL
L tambah V T tambah L T sama dengan apa? 2 kali VL berapa VL? Berarti V, mana V? 10 kali L-nya berapa? 6. Ya. Ini bentar. Sepertinya di sini 6 muat, berarti kita pindahkan ke bawah saja. Nah, lanjut ya. Sama dengan pakai warna hitam saja biar enak. Oke, ya deh. Sama dengan 2 kali dalam kurung. Kita kasih kurung lagi. Kenapa sih kurung lagi? Karena ini kan V kali L kan. Berarti V-nya berapa? 10 kali L. L-nya berapa? Lebarnya 6. Tambah V kali T. Dalam kurung lagi. V-nya mana? 10 kali T-nya berapa? T itu yang naik ke atas tuh ya. Tinggi berapa? 8. Tambah L-nya, L kali T. L-nya berapa? Lebarnya 6 kali T-nya 8. Tutup kurung besar. Dah. Sama dengan sama dengan 2 kali 10 kali 6 60 tambah 10 kali 8 80 tambah 6 kali 8 48 sama dengan 2 kali 60 tambah 80 berapa? 140 kan? 60 tambah 80 itu sama dengan 0 kan? 0 dan 8 14 140 tambah 48 itu sama dengan 8 1 berarti dengan 188 2 kali 188 berapa? 188 kali 2 kali 8 16 6 nya 1 di bawah 1 di atas 2 kali 8 kali 2 16 tambah 1 17 1 kali 2 2 tambah 1 3 berarti di sini permukaannya 376 cm pangkat 2. Ini jawabannya luas permukaannya. Oke. Nah. Oke. Setelah dapat luas permukaan, ya. Anggap sini Bapak kasih garis. Anggap warna biru saja. Garis. Ya. Nah, sekarang salah. Maaf keliru. Nah. Tadi luas permukaan sudah. Sekarang kita mau mengerjakan yang volume. Nah,
Anggap saja panjang lebar tingginya ini sama. Ini kita pindahkan di bawah. Ya, kita sekarang mau cari volume. Bentar. Lagi open dulu. Nah, di sini volume. Ganti jadi volume. Nah. Oke. Nah, volume. Taruh dulu. Ini ke bawah. Volume itu rumusnya apa? Volume rumusnya V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Lebih sederhana kan rumusnya? Nah, ini rumus volume. Nah, berarti ini ada nih. Soalnya berarti kalau kita kerjakan soal ini, berarti volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa? Ini panjang nih. Ini 10 cm. Kali lebarnya berapa? 6. Tingginya 8. 10 kali 6. Nah, 10 kali 6 nih. 10 kali 6 berapa? 60. 60 kali 8. 68 nih. 60 kali 8. 0 kali 8, 8. 6 kali 8, 148. Jadi salah. 148. 6 kali 8 berapa? 168. Bukan 148. Tapi ini juga salah nih perkalian ini. 0 kali 8 kosong lah, 0. 0 kali 8 0. 6 kali 8 48. Jadi volumenya 480 cm pangkat 3. Itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi materinya cuma 2, yaitu tentang balok, tentang luas permukaannya, dan tentang mencari volume. Oke, mudah-mudahan bisa mengerti ya. Kalau ada yang kurang paham, silakan tanyakan ke Bapak. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.